Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Al-Abiyu, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang teks editorial. Pengertian. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Tujuan. Yang pertama, tujuan teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca. Ciri-cirinya. 1. Topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Manfaat teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi teks editorial. Yang satu, fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang satu, adverbia, yaitu ditujukan supaya membaca meyakini teks yang dibahas. Dengan menegaskan menggunakan kata keterangan, kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga, verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. 5. Verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan, pengendara, rasensor, dan fenomena. Jenis-jenis teks editorial. 1. Teks editorial interpretatif bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Kedua, teks editorial kontroversial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Ketiga, teks editorial explanatory bertujuan untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kedua, argumentasi, merupakan suatu alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau dasar hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di akhir teks. Contoh teks editorial. Pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pada tahun lalu, banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia.
Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Seharusnya, pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Masyarakat terus berharap agar dapat mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.